Allah. Kepulan asap tebal membumbung tinggi dari pabrik pengolahan kayu yang terbakar di ruas Jalan Raya Pantura, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Banyaknya bahan kayu dan serpihan kayu untuk pembuatan mebel membuat api semakin membesar hingga membakar seluruh bagian gudang. Para pekerja pun panik berusaha menyelamatkan diri dari kobaran api serta mengevakuasi bahan kayu yang berada di luar gudang. Api berhasil dipadamkan dalam waktu 2 jam dengan mengerahkan 2 unit mobil pemadam kebakaran Pemkab Pasuruan. Diduga api berasal dari korsleting listrik dari blower di ruang produksi. Kebakaran itu terjadinya itu kalau infonya itu listrik, itu di tempat bapaknya blower begitu. Pada saat turun ke TKP memang benar kejadian kebakaran sudah merambah di bagian produksi. Kejadian pasti belum sementara kami ketahui karena menunggu api padam dan proses masih berjalan. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra iNews melaporkan. Dua pekerja rekanan PLN tersetrum saat memperbaiki jaringan listrik di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Seorang kakek yang berprofesi sebagai pengamen viral di media sosial usai menyawer biduan dangdut. Halo, selamat malam pemirsa. Pabrik pengolahan kayu di Gresik, Jawa Timur ludes terbakar. Meski tidak ada korban, namun suara ledakan dan kobaran api sempat membuat warga panik. Bersama saya, Mirpa Suri. Inilah iNews Malam selengkapnya. Kebakaran menghanguskan sebuah pabrik pengolahan kayu di Desa Randegan Sari, Gresik, Jawa Timur. Kobaran api disertai suara ledakan menimbulkan asap hitam tebal di angkasa hingga membuat panik warga di lokasi. Hembusan angin membuat api cepat meluas dan sulit dipadamkan. Sebanyak 8 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api. Satu unit, jadi berjumlah 7 unit mobil pemadam dan 1 lain. Yang terbakar itu di samping bahannya itu yang kayu dan valet itu bangunannya, serta juga 1 unit mobil truk yang berusaha truk. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik. Meski tidak ada korban, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, sebuah bangunan pabrik pengolahan tahu meledak dan merusak rumah warga di Asahan, Sumatera Utara. Sejumlah pekerja terluka akibat ledakan. Seperti inilah kondisi pabrik pengolahan tahu yang berada di Dusun 5, Asahan, Sumatera Utara. Seluruh bangunan pabrik hancur lebur setelah ledakan kuat dari mesin uap. Tidak hanya pabrik, rumah warga yang berdampingan pun hancur terkena besi pembuangan uap dari pengolahan tahu. Ledakan pabrik tahu ini sempat menggegerkan warga karena suara ledakan yang keras. Lagi piring. Lagi si piring. Iya. Itu gimana suara ledakannya? Ledakannya kuat dah. Meledak gitu ya. Bu, ini yang meledak ini dari mana sumbernya? Dari pabrik tahu sih. Pabrik. Sejumlah pekerja yang terluka dibawa ke rumah sakit terdekat. Sementara polisi mendata dan menanyakan sejumlah saksi terkait korban dan penyebab ledakan. Dari
Asahan Sumatera Utara, Ulil Amri melaporkan. Dua pekerja rekanan PLN tersetrum saat memperbaiki jaringan listrik di Sumber Agung, Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Proses evakuasi korban berjalan dramatis dan terekam kamera warga. Peristiwa memilukan yang menimpa dua pekerja mitra PLN ini terekam kamera warga. Saat kedua korban tersetrum, pekerja lain berusaha menolong korban. Kecelakaan kerja ini terjadi di Kelurahan Sumber Agung, Lubuk Linggau Utara, Kota Lubuk Linggau. Korban Hamam Nasiduri dan Pompi akhirnya berhasil diturunkan rekan-rekan korban dengan tali. Yang ada kabel yang kendor, mungkin dalam perawatan jaringan mungkin. Oh, perawatan jaringan. Jadi mereka tuh pegawai dari subkon PLN. Dari orang ketiga dari pihak PLN. Orang ketiga. Korban menurut anggota intel saya atau kanit intel saya yang ada di rumah sakit menjelaskan korban bisa duduk tapi dengan luka-luka. Yang satunya masih terbaring ini, Pak. Kedua korban dirawat di Rumah Sakit Bunda Lubuk Linggau dengan luka bakar cukup serius. Sementara polisi mengamankan TKP guna penyelidikan. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Amri Wijaya, iNews melaporkan. Pemalakan terhadap seorang sopir truk di kawasan Cengkareng, Jakarta juga viral di media sosial. Kini dua pelaku ditangkap. Ada lagi. Mana PKP baik. Viral di media sosial, video dua orang pria tengah melakukan aksi pemalakan di Jalan Outer Ring Road Cengkareng, Jakarta Barat. Menanggapi hal itu tak butuh waktu lama, Kepolisian Unit Resmob Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat berhasil meringkus dua pelaku di sebuah rumah indekos di kawasan Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat. Dua pelaku berinisial SM 26 tahun dan AS 17 tahun, setiap harinya bekerja sebagai juru parkir liar di lokasi ini. Dari hasil tes urin, kedua pelaku positif menggunakan narkotika jenis sabu. Diketahui saat kejadian, sang sopir menolak untuk dimintai uang sebesar Rp30.000. Nah, kalau itu dari hasil pemeriksaan sementara tidak ada 1 juta, yang ada 30.000. Mereka minta 30.000 tapi nggak dikasih. Bang, mereka itu saat diberikan saat itu berapa? Itu pun tidak diberikan sama supir itu. Kini kepolisian meminta kepada korban yang memviralkan video pemalakan itu untuk membuat laporan ke Polres Jakarta Barat guna kepentingan penyelidikan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga sopir lupa mengunci kabin kemudi sebuah truk tangki pengangkut bahan bakar milik PT Pertamina kecelakaan di turunan Jalan Dr. Wahidin, Semarang, Jawa Tengah. Akibatnya kernet truk tewas terjepit ruang kemudi. Warga Kelurahan Liliba, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Selasa siang digegerkan dengan temuan sesosok mayat di kali. Jasad pria ini ditemukan dalam kondisi hangus terbakar oleh sejumlah anak sekolah yang melintas. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP. Kondisi korban yang hangus terbakar membuatnya sulit dikenali. Hingga saat ini belum diketahui penyebab kematian korban. Kondisi jenazah itu dalam kondisi terbakar. Terbakar dan sekitarnya memang ada bekas bakaran daun kering ya, sampah kering, dan kemudian juga di situ ada dia membawa HP dan HP-nya terbakar. Kalau dilihat dari kondisi tubuhnya memang hangus terbakar ya, dan ada bekas luka terbuka di bagian paha, tetapi itu masih harus kita dalami. Jasad korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kupang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan. Pemirsa, kami minta maaf atas kesalahan pemutaran video yang seharusnya merupakan berita mengenai sesosok mayat pria yang ditemukan hangus terbakar di Kali Kupang, Nusa Tenggara Timur. iNews Malam segera kembali sesaat lagi.